Channel kembali lagi dengan konten terbaru, cerita rakyat dan cerita fiksi. Namun, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, serta tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Legenda Toma Kakak Banato. Sebelum kita bercerita tentang legenda ini, terlebih dahulu, perlu kita ketahui apa itu Toma Kakak. Secara harfiah, Toma Kakak diartikan sebagai orang yang dituankan dan memiliki gelar kepemimpinan. Seorang yang dikenal dengan nama Pak Doran diberi gelar sebagai Toma Kakak Banato. Banato sendiri adalah nama wilayah. Pak Doran mempunyai keistimewaan yang melebihi kemampuan manusia pada umumnya karena ia memiliki tubuh yang berbeda dengan manusia lainnya, yaitu bertubuh besar atau bisa disebut sebagai manusia raksasa. Selain memiliki tubuh yang besar, Pak Doran juga dikenal memiliki kesaktian yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain di sekitar wilayahnya. Konon ukuran tubuh Pak Doran ini, bila ia mengembalakan kerbaunya dan dilepas berkubang di daerah Dakka, maka dia naik ke butuh perandangan untuk memperhatikan kerbaunya yang sedang berkubang di kampung Dakka. Apabila hari telah senja dan dia mau mengambil kerbaunya, maka dengan sekali melangkahkan kakinya, ia sudah berada di Dakka tempat kerbaunya berkubang. Pernah satu ketika, Pak Doran atau Toma Kakak Banato berkunjung ke daerah pegunungan dengan membawa kerbaunya. Karena melewati pegunungan, saat kerbaunya lelah, maka ia memikul kerbaunya itu bersama dengan barang-barang bawaannya. Pada saat memikul kerbau tersebut, suatu waktu ia terpeleset. Kemudian membekaslah pijakan kakinya dan satu pijakan kaki kerbaunya yang sementara ia pikul. Bekas pijakan kakinya di wilayah Pitu Ulun Nasalu masih ada sampai saat ini, yang ukurannya lebih besar daripada ukuran manusia dewasa yang berbaring di atas bekas pijakan kaki Pak Doran tersebut. Konon tanduk kerbau kesayangan Pak Doran ini masih ada di bagian Pitu Ulun Nasalu atau Kerajaan Tujuh Hulu Sungai, dan satunya lagi berada di bagian daerah Bugis. Tanduk kerbau tersebut konon mampu menampung sampai ratusan ikat padi. Suatu waktu, Toma Kakak Banato diundang oleh Toma Kakak Pasokorang. Dia mengadakan syukuran atas kelahiran anaknya. Saat Toma Kakak Banato berada di kediaman Toma Kakak Pasokorang, salah seorang putra Toma Kakak Pasokorang melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Toma Kakak Banato, yaitu anak tersebut tidak sopan yang selalu langgar di hadapannya tanpa mengindahkan adab sopan santun. Perbuatan putra Toma Kakak Pasokorang ini membuat murka Toma Kakak Banato. Dengan serta-merta, Toma Kakak Banato menangkap putra Toma Kakak Pasokorang, kemudian ditempatkan di bawah pantatnya atau diduduki. Putra Toma Kakak Pasokorang pun akhirnya tewas dengan keadaan mengenaskan dalam bentuk tubuh yang pipih. Perbuatan Toma Kakak Banato ini tidak ada yang memprotesnya karena semua orang di tempat tersebut takut dan segan terhadap Toma Kakak Banato yang dikenal sakti dan tidak tertandingi, juga didukung oleh tubuhnya yang besar. Perbuatan dan tindakan Toma Kakak Banato banyak yang tidak menyukainya, termasuk saudara perempuannya. Saudara perempuan Toma Kakak Banato ini merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menuruti keinginan saudaranya, di mana keperluan makan dan minum Toma Kakak Banato sangat melebihi atau lebih banyak daripada manusia normal lainnya, sehingga saudara perempuannya tersebut berniat mencelakakannya. Pada suatu hari, saudara perempuannya menjamu Toma Kakak Banato dengan membuatkan minuman dalam sebuah guci berukuran besar yang terbuat dari tanah liat. Di dalam guci tersebut, saudara perempuan Toma Kakak Banato menaruh beberapa buah jarum. Tindakan saudara perempuan Toma Kakak Banato ini diketahui oleh Toma Kakak Banato setelah meminum air yang telah disuguhkannya tersebut. Setelah mengetahui perbuatan saudaranya, dia pun menyadari kalau dirinya sudah tidak diharapkan lagi dan merasa bahwa ajalnya sudah tidak lama lagi akibat meminum air yang berisi jarum yang disuguhkan saudaranya. Toma Kakak Banato kemudian berangkat ke Makale, dan di sanalah dia menemui ajalnya. Proses pemakaman pun dilakukan, dan mayat Toma Kakak Banato ditempatkan di depan rumahnya untuk melakukan prosesi adat di Pemannai atau menyambut raja yang telah meninggal. Saat prosesi belum selesai, tiba-tiba di sekitarnya berubah menjadi gelap gulita. Setelah keadaan kembali menjadi terang, orang-orang pun melihat mayat Toma Kakak Banato sudah tidak ada. Kemudian orang-orang tersebut melihat bahwa mayat Toma Kakak Banato sudah berada di angkasa akibat diterbangkan oleh Similuttu atau burung. Rupanya,
Keadaan gelap gulita tersebut disebabkan oleh banyaknya burung-burung yang datang untuk mengambil mayat Toma Kakak Banato untuk dibawa terbang. Mayat Toma Kakak Banato diletakkan oleh si Mulutu di atas dua puncak Batu Sese. Di sanalah mayat Toma Kakak Banato terlentang di antara dua buah gunung yang terlihat seperti jembatan yang menghubungkan dua puncak gunung Batu Sese. Sampai saat ini, tempat tinggal Toma Kakak Banato masih terdapat sebuah tiang rumah dari pohon nanak sumaguri yang masih utuh. Konon, jika ada yang mengambil sedikit dengan cara mengeratnya, maka bagian yang diambil oleh orang tersebut akan kembali ke tempat semula dan menempel utuh seolah-olah tidak pernah tersentuh. Orang yang berani mengambil sedikit bagian tiang rumah tersebut biasanya mengalami sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Masih ada sebagian orang saat ini mengunjunginya untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan masalah-masalah gaib. Tempat tersebut dianggap oleh masyarakat sangatlah keramat.